Aksi emak-emak tolak KUHP. Mereka menamai aksi 14.12. Dalam aksi itu, dihadiri Babe Aldo dan advokat terkondang di sekitar rumahnya, yaitu Egy Sujana. Aksi itu dilakukan di sekitar gedung DPR. Menurutnya demokrasi di Indonesia telah mati. Menurut Egy Sujana, DPR dan Presiden tidak punya logika. Egy dan emak-emak juga minta Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya hari ini Profesor Dr. Egy Sujana, senior kita, tokoh nasional kita, mau hadir di aksi kecil kita, Aliansi Rakyat Menggugat, untuk tetap menolak KUHP yang pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan oleh DPR. Ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Selanjutnya kita serahkan kepada Bang Egy, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Silakan, Pak. Tes, bagus yang ini kayaknya lebih keras ya? Iya. Lebih keras ini. Mana Babe Aldo? Udah semua, insyaallah, dadal. Ayo, boleh beres, Rim. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum, itu muatannya harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama, logika. Yang kedua, moral. Atau bisa moral dulu, baru logika. Logika yang dimaksud, OS. OS itu objektif, sistematis, toleran. Moral itu muatannya jujur, benar, adil. Nah, hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Itu ini intelektual. Karena kita demo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2006 saya menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 bis KUHP tentang penghinaan presiden, dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya, pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka Presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa punya bunga ini, matinya demokrasi, itu sudah benar, teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Allah. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Kesabaran itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Kita harus terus berani menyuarakan. Maka oleh karena itu, tidak ada kata lain yang terbaik adalah Jokowi, kalau Anda masih punya moral, Anda harusnya menyatakan mengundurkan diri. Juga kalau punya logika yang benar, Anda sudah tidak layak jadi presiden secara logika. Ya, kenapa ijazahnya aja masih palsu? Kenapa berani saya katakan palsu? Karena belum ada diberikan yang asli. Sampai kapanpun kalau dia belum tunjukkan yang asli, maka ijazahnya palsu. Nah, ijazah itu penting. Kenapa? Itu syarat untuk waktu dia calon presiden. Nah, karena tidak memenuhi syarat, harusnya batal demi itulah. Itu logika. Tapi karena logikanya nggak punya, moralnya juga nggak ada, ya sudah, kita dipimpin oleh orang-orang yang zolim. Ya. Dan untuk itu kita terus berani dan menyatakan pendapat kita, unjuk rasa sekarang. Jangan terpengaruh dikit atau banyak, tapi nilai-nilai kebenaran yang hari ini. Saya senang ditemani Babe Aldo, ada Dadang, ada Ari Bisan, ada semua youtuber-youtuber yang lain. Kita sabar, kemenangan pasti ada. Takbir. Hari ini ku Tony Boster, waton munindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek.